Silakan Pak Panglima, kesannya kita poin-poin kira-kira yang kira-kira ke depan harus seperti apa. Kalau sekarang udah majunya luar biasa. Oke, matur nuwun Mas Suko, Pak Menteri, Pak Menko, Pak Dekarwo, Pak Panglima, Mas Kiki, terutama yang saya hormati dan kita banggakan bersama Bapak Wali Kota Madiun, Pak Maidi. Saya tidak akan berpanjang lebar, tapi dulu pada waktu Jalan Ngawi Surabaya itu dibikin tol, saya pesimis terus kan. Wah, Indonesia ketinggalan. Sama dengan Pak Menko tadi. Karena orang dari mana-mana lewat saja mati. Tetapi ternyata situasi itu bisa dibalik. Karena adanya inovasi dan kreativitas. Tanpa itu saya kira kita tidak akan membuat sesuatu yang tadinya kita pesimis, orang akan lewat saja dari Ngawi sampai Surabaya. Ternyata sekarang orang justru pengen singgah di Madiun. Jadi kalau Mas Suko tadi bilang kinclong, ya bang kinclong. Jadi ini yang penting di era ilmu pengetahuan dan teknologi digital, komputer, semua serba mudah, intelligence, kemudian science dan sebagainya, itu yang harus dimiliki itu sekarang bukan itunya, tetapi tadi itu dua tadi, inovasi dan kreativitas, dan itulah yang dimiliki oleh Pak Maidi Sofa yang saya pantau ya. Jadi tanpa adanya kreativitas, tanpa adanya inovasi, tanpa adanya kepedulian melihat kota saya kok seperti ini, maka tidak mungkin kita pada beberapa tahun terakhir ini pulang menjadi Madiun seperti ini. Jadi itu saya kira yang terkait sejalan dengan bagaimana mengembangkan kemajuan manusia tadi itu. Dan itulah yang dijawabkan Pak Maidi tadi dalam paparannya. Itu sangat penting karena ke depan dengan semua serba mudah, semua serba gampang, dan semua serba instan, itu yang harus dimiliki adalah kreativitas dan inovasi, dan itu adanya di otak tadi itu. Oleh karena itu kita sambut baik Pak Maidi yang telah berkenan untuk menyekolahkan anak-anak kita itu sampai dengan tingkat-tingkat yang lebih tinggi, dan nanti akan bermanfaat kepada generasi berikutnya membangun kota Madiun. Saya tidak ingin komentar masukan tentang Madiun, sudah terlalu banyak komentar yang baik. Nggak ada lagi yang komentar tidak baik tentang Madiun. Tapi tadi Pak Menko sudah sampaikan bahwa bagaimana kalau ini bisa spreadnya diperluas sehingga bisa menyentuh di pinggiran-pinggiran. Saya kira sudah dalam benak beliau lah, tinggal nanti eksekusinya aja. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Pak Maidi, selamat. Kita cukup bangga, sangat bangga sekarang menjadi warga Madiun, sehingga bisa pamer lah kalau kemana-mana sekarang. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Joko. Mewakili pangkat yang sekarang Pak Yudo, Pak Toto, Majen Toto, mungkin bukan. Pak Toto sudah menyiapkan presentasi nanti lain kesempatan. Kira poin saja kira-kira 1 atau 2 menit kita kira closingnya Mas Kiki nanti. Sini tidak enak belakangan lagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri PMK, Pak Marsikal Purnawirawan Joko, Pak Karwo, Menteri Gubernur, Pak Iki, Pak Wali Kota yang saya hormati, Bapak sekalian. Yang pertama saya izin untuk menyampaikan Pak Panglima TNI, Pak Yudo, beliau kan putra asli Madiun. Tadi beliau pengen datang hadir. Tadi malam ada yang mendadak, saya diperintah baru tadi malam, sehingga pagi-pagi saya ke sini. Tapi intinya beliau bangga dengan kota Madiun, dan salam hormat untuk Pak Wali Kota beserta seluruh jajaran yang hadir di sini. Saya singkat saja, mungkin yang hadir di sini sudah juga memahami. Tadi data fakta sudah sampaikan oleh beliau. Kebetulan saya juga malang melintang di dunia seperti ini, dari mulai Kodim, Koren, dan 23 kali pindah di wilayah Indonesia. Artinya Madiun ini sebetulnya anak kecil pun tidak tahu
Karena tahun 48 sudah terkenal, orang Madiun pasti tahu semua. Nah, waktu itu agak senyap. Nah, sekarang ke sini sudah mulai terbuka kembali, Mas. Jadi kalau kita mau mengangkat kota Madiun tidak sulit, karena orang sudah pada tahu semua. Beda Ngawi, Ponorogo agak susah. Mas kita nanggung, tapi kalau Madiun gampang. Nah, saran saya, kalau tadi Pak Wali Kota sudah menjelaskan masalah IPM 82 sekian, itu memang sangat tinggi sekali. Standar tadi Pak Menteri sampai 72. Nah, tapi kalau mau dikejut lagi, tidak akan mungkin, karena itu sudah pada posisi yang katakanlah sudah maksimal. Sehingga saran saya Madiun perlu pengembangan dengan mungkin nanti temanya ditambah spirit of change and spirit of development gitu. Jadi dibuatlah Madiun Raya gitu. Madiun Raya. Ya, kemudian yang kedua, kalau melihat Madiun ini kan industri sudah batu bara tidak ada. Padahal yang banyak mendatangkan uang batu bara, nikel, boksit sini nggak mungkin. Yang ada pabrik gula ya hidup mati. Terus UMKM ada tapi tidak bisa maksimal. Saran saya dengan tadi mengenjot komunikasi dengan Madiun Raya, mungkin ada suatu destinasi yang harus kita buat. Apa itu berupa apa sehingga mereka bisa di sini bertahan 2 hari dan kegiatan tidak hanya budaya, tidak hanya melihat pencaksilat, tidak hanya makan, tetapi juga menikmati keindahan alam yang sifatnya katakanlah seperti Bali misalnya, mungkin seperti resort yang one stop living, bisa semuanya di situ. Tapi kalau teman di Madiun mungkin agak sulit, harus cari agak sedikit minggir-minggir tapi komunikasi dengan Madiun Raya. Kayak itu. Kemudian yang ketiga, infrastruktur. Kita lihat ini Wakatobi itu daerahnya bagus sekali, bersih, airnya semua. Tapi karena penerbangan tidak ada, sekarang jatuh. APBD cuma nggak sampai 200 miliar setahun. Padahal daerahnya sangat bagus tujuan wisata. Nah mungkin kalau maju nantinya ada kalau penerbangan mungkin nunggu Kediri kali. Kalau ada Kediri harus mungkin apakah tadi Pak Prof itu cerita sama saya ada rel yang cepat kereta. Jadi sini Surabaya setengah jam gitu. Sehingga mungkin orang akan banyak ke sini sehingga tertarik. Kalau enggak kita mau pulang ke Medan agak males. Waduh 4 jam. Waduh. Memang ada tol. Kalau nggak ada tol dari Surabaya sini bisa 4-5 jam. Nah, mungkin perlu dipertimbangkan komunikasi dengan pusat, dengan provinsi sehingga ada joint venture untuk pembuatan kereta api cepat ke Madiun. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih, bangga dengan Pak Maindi. Saya juga bangga sebagai anak Madiun, walaupun pinggiran tapi bangga. Dan alamatnya saya ganti Madiun semua karena bangga. Ya, kalau nggak kita siapa lagi? Kalau nggak yang ada di sini membesarkan Madiun siapa lagi? Sampai dengan titik darah penghabisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Di, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menko yang panjang lebar dan isinya padat sekali, saya kira perlu dikembangkan, mengajak beberapa teman untuk memahami aglomerasi Madiun. Saya kira itu sangat bagus sekali. Yang berikutnya yang bingung karena mau menyampaikan ke Madiun ini seperti apa, Pak Marskal, Pak Panglima TNI, saya mungkin cepatnya berubah. Beliau katanya saya tidak ada Pangalembono yang lain sudah entek. Tapi sebetulnya yang ingin saya kagumi satu teamworknya, mulai masyarakat Madiunnya, mulai birokrasinya, mulai para tokoh agama, tokoh masyarakatnya, ini menjadi satu, yaitu digerakkan agar bersama-sama menjadi bagian perubahan yang menyenangkan masyarakatnya. Saya kira jangan sampai perubahan itu meninggalkan kondisi masyarakat yang ada. Perubahan yang seperti apa yang kemudian yang diinginkan masyarakat diajak bicara dengan baik. Saya kira ini luar biasa. Bahkan saya baca di media Pak Wali menginginkan smart city, ya, di mana kemudian berbagai aspek, salah satunya bagaimana hidup di Madiun itu enak, menyenangkan,
mobilitasnya juga enak, masalah lingkungannya bagus, dan kemudian juga masyarakatnya sendiri merasa memiliki bahwa Madiun itu bagian dalam ikut perubahan itu. Saya kira luar biasa, saya kagum dengan satu teamworknya. Oleh sebab itu Pak Wali dan Bu Wali menjadi bagian penjuru terhadap proses seperti ini. Saya kira ini penting sekali karena bagaimanapun juga masyarakat ingin setelah jalan-jalan di depan ini aku yang melu ini ya. Saya juga ikut sini dalam proses ini dan itu saya lihat seperti itu suasana di Madiun. Pak Wali, saya kira sekali lagi saya mengucapkan sangat terima kasih di dalam teamwork yang kompak. Tuh, wali kota, wakil wali kotanya, DPRD-nya terlibat di dalam sama, diajak berbicara, diajak. Saya kira ini satu contoh bersama antara masyarakat dan kemudian pimpinannya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perbaikan ini. Saya Madiun lebih pinggiran Pak Menko, jadi sebelah barat saya Pak Dahlan, sebelah timur saya Kali, itu saya begitu. Jadi kalau masih muda adu kebo sama sapi ya, jadi itu jadi bagian seperti itu. Sebab itu dulu ke Madiun kalau tidak hari raya tidak pernah tidak pernah. Jadi begitu jauhnya, sekarang sangat dekat dan merasakan kenikmatan seperti itu. Pak Wali, sekali lagi saya apresiasi mengajak bersama-sama. Zaman dulu di desa namanya gugur gunung, semua diajak berbicara menyelesaikan permasalahan-permasalahan desa. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.